Enak nih Bang. Enak ya. Ada Pak Riko ya, enak ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah muslimin wa iyyakum billahi faqad fazal muttaqun wa khusukum ala ta'atihi minal muflihin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DM kita Bapak Ustadz Ma'ruf, alhamdulillah yang hadir. Kemarin lagi berhalangan ya, survei. Juga para guru kita, para sepuh kita, Ahmad Sowo, Pak Sajainuddin, Pak Sodi, Pak Yai Simin, Pak RT kita, Taufik dan seluruh bapak-bapak hadirin yang istiqomah ngaji bareng. Mudah-mudahan ngaji kita, ta'lim kita, usaha kita ini menjadi wasilah kita digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah melalui surah Fatihah ini mudah-mudahan maksud-maksud kita, harapan-harapan kita diijabah oleh Allah. Dosa-dosa kita yang kecil yang besar diampuni oleh Allah, dan insyaallah kita diselamatkan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa lillahi wa li usulihi wa maqasidina wa qulubi a'malina wa istirabati hadiyatina wa ghufrani dzunubana wa nahwi sayyiatina wa tabdilil hasanat wa salamatana fid dini wad dunyana wa ukhrana wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala baitihi wa ikhwanihi dan nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dari hadratil mu'allif fi kutubiha kita beliau shalih kita bisyaril ibad ta'awuna wa sallallahu wa sallam wajib jamaah sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka kitab kita langsung dengan apa? Hari Sabtu malam Ahad hadrah di ini ya. Harlah ya Pak Maklum ya. Harlah di 13 ya, kita tanggal 1 November. Biar kata Pak RT Asep biar ini tanggal muda katanya. Tadinya mau tanggal 26 ya udah nggak apa-apa. Nah ini kalau ini semangat ya. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Al-Imam Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin, wal Imam Syekh Zainuddin Al-Manibari kitab Irsyadul Ibad ila Syaikhil Rasyad. Allah ta'ala yaghfir lahu wa bi ulumihi wa nafa'ani fid dini wal dunya wal akhirah. Babun al-mubadaratu turki khairat. Bab tentang banyak-banyak jalan kebaikan. Nah, kemarin kita sudah masuk hadis ke berapa kemarin? 15 atau 132 atau 33. Ya, hadis ke 15 kemarin sudah kita bahas. Yang ke-15 yaitu tentang sahabat Nabi kita Muhammad SAW diberikan janji oleh Nabi bahwa kalau mau dihapuskan dosa-dosa kita setiap hari, kemudian diangkat derajat kita tiap hari, lakuin 3. 1. Isbagul wudu alal makarih,
menjaga wudhu, menyempurnakan wudhu, apalagi di saat-saat sulit. Kemudian waqasratul khuta ilal masjid, sering-sering melangkahkan kaki ke masjid dimanapun masjidnya. Dan yang ketiga wantidharus shalah ba'da shalah, senantiasa mengiktikadkan hati kita untuk bisa panjang umur, diberi kesempatan melakukan sholat setelah pada sholat lagi. Menunggu sholat pada sholat itu 15. Yang ke-16 kemarin tentang man shalla bardain dakhala jannah, barang siapa yang menjaga sholat wusta, sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, dakhala jannah. Kemudian yang ke-16, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislakana ya'malu muqiman sahihan. Kalau orang yang terbiasa melakukan kebaikan kemudian dia berhalangan, apakah itu sakit atau dalam perjalanan, kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan, akan ditulis terus pahala kepada orang itu walaupun dia sakit atau dalam keadaan safar atau dalam perjalanan. Yang kemarin. Kemudian yang terakhir samin kemarin hadis yang ke-18, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu pasti menjadi sedekah. Nah, itu Pak kemarin. Kita terus setelah itu Ustaz Nasruddin kita ingat lagi Pak. Ustaz Nasruddin menyampaikan apa kemarin tentang adab hamam di kamar mandi Pak ya. Ada di kamar mandi, kita ingat doa masuk kamar mandi di luar itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, lindungi dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian ada adab-adab kemarin yang kita menutup kepala. Nah, kalau dari fikih irsyadul ibad saya baca, etikanya boleh menutup kepala pakai apapun Pak. Tapi setelah oleh Syekh Ihsan, Kiai Ihsan Jampes Kediri, itu disyaratkan lagi tidak boleh menutup kepala yang itu dipakai untuk ibadah mahdhah. Contoh peci tadi, nggak boleh Pak. Karena untuk ibadah mahdhah, menghadap Allah, sujud di tempat yang suci, kok dibawa ke kamar mandi untuk untuk buang air 1 dan 2, itu makruh jadinya. Jadi nggak boleh. Makanya lebih baik pakai penutup kepala yang lain yang tidak pernah dipakai buat sholat, tidak pernah dipakai buat ngaji, tidak pernah dipakai buat yang ibadah-ibadah mahdhah. Nah, itu nggak boleh. Tapi secara hukum itu betul sunnahnya harus menutup kepala. Makanya kalau nggak pakai ya itu pilihan. Kalau biasanya ada Pak, biasanya yang kayak kayak kerawangan itu kalau di kamar mandi buat nutup, itu bisa juga. Saat buang air besar, juga mandi. Nah itu. Terus setelah itu keluar kamar mandi, doanya di luar Pak. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adha wa 'afani. Nah, itu tak jelasin sering aja. Yang susah kita mah yang muamalah aja. Gampang. Baik Bapak-bapak, hadirin saudara semuanya, sebelum kita masuk ke hadis yang ke-18 ke-19. Jadi kenapa Allah memberikan syariatnya kepada kita untuk melunturkan dosa-dosa kita, termasuk sholat baina sholat khamsin, setiap antara sholat dengan sholat 5 waktu menggugurkan dosa-dosa kita yang kita lakukan antara sholat. Kemudian antara Ramadan dengan Ramadan, antara Jumat dengan Jumat, itu dibikin syariat oleh Allah untuk bisa membersihkan dosa-dosa kita. Bahkan orang yang sebadar apapun dia oleh Allah tetap dikasih kebaikan. Untuk apa? Untuk tadi membersihkan dosa-dosanya.
Sebagaimana hadis qudsi yang ada di kitab Irsyadul Ibad ini, ya bani Adam, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, setiap apa-apa yang engkau mohonkan kepadaku, kata Allah, hadis qudsi, kemudian setiap apa-apa yang engkau utarakan kepadaku, niscaya aku akan ampuni semuanya. Wala ubali, saya nggak peduli kamu itu dari dosa yang besar atau dosa yang kecil, atau dosa yang sengaja atau nggak sengaja. Kalau sungguh-sungguh ikhtisaban mengharap kepadaku, meminta kepadaku, ghafartu laka, diampuni, Pak. Nah, jadi luar biasa ya hadis qudsiynya ini, supaya kita ternyata setiap dosa kita yang lupa nih pas sholat, lupa nggak minta ampun, kita bisa minta ampun setelah sholat. Makanya setelah sholat ada istighfar, ada doa, ada segala macamnya. Nah itu syariat oleh Rasulullah kemudian untuk mengampuni kita. Kemudian dilanjutkan lagi hadis qudsi yang tadi, dilebih detailkan lagi, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dunubaka ananas sama summa astaghfartani faghfirullah. Wahai anak Adam, kalaulah kamu membawa dosa-dosa kesalahan kamu ananas sama, sebagaimana dosanya itu terlihat dari sini ke langit, begitu banyaknya, maksudnya jauhnya, tingginya dari mata kita ke langit kan los itu, Pak, jauh sekali, Pak. Berarti dosa-dosa kita banyak sebenarnya, Pak. Summa, kemudian Allah bilang summa astaghfartani, kemudian kamu istighfar, kamu minta ampun, faghfirlahu, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Maka kita jangan menjustifikasi orang yang maaf yang mungkin lebih kotor dari kita atau mungkin lebih jelek dari kita. Siapa tahu dia punya iktikad untuk mohon ampun, istighfar. Nah, itu, Pak. Kemudian redaksi yang terakhir, karena tiga redaksi ini hadis qudsi ini. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ard khotoyahum summa lakitani wala tusyrik billah la ataituka bidzalik. Wahai anak Adam, kalaulah kamu datang di qurabil ardi, datang dengan dosa-dosa sebesar bumi, ardi itu bumi, khotoyahum, kemudian setelah dosa itu kamu masih menyimpan kesalahan kamu, masih melakukan lagi kesalahan kamu, thumma lakitani wala tusyrik bihi syai'an, kemudian kamu mendatangiku dengan sungguh-sungguh, dengan sendiri, wala tusyrik bihi syai'an, kemudian tidak ada rasa musyrik di hati kamu, la ataituka bidzalik, maka aku akan mendatangimu sebagaimana engkau niat bersih mendatangiku. Ya, jadi maka benar kata ulama, kalau mau benar-benar taubat, benar-benar diijabah, datang sendiri, Pak. Lah kita nih datang sendiri kepada Allah dengan cara apa? Ya malam-malam tahajud, serahkan semua sambil. Ya tapi kayaknya kalau masalah nggak ahli tahajud ya, jadi nggak ini. Tapi insya Allah jamaah sini pasti ada yang ahli tahajud, ahli duha, yang lebih dari kita keimanannya, ibadahnya. Tapi itu Pak, benar, Pak. Sebagai keyakinan kita, kalau lagi sumpah, lagi suntuk kita di rumah diomelin istri, di kerjaan diomelin atasan, ya misalnya gitu. Saya itu ya. Langsung aja duha, datang sendiri ke masjid, doa, minta ampun, minta segala macamnya, dimudahkan. Kalau enggak tahajud, nah, seperti itu. Makanya syariat yang dibuat oleh Allah dan Rasulullah itu benar-benar buat hambanya, karena betapa sayangnya Allah kepada kita. Bahkan diriwayatkan juga Allah itu lebih senang menerima kedatangan hambanya untuk minta ampun, untuk minta
doa, minta harapan, lebih senang Allah daripada orang yang menemukan barang kesayangannya. Maksudnya gini, kita menemukan barang sayang kita yang hilang. Misalkan kita punya motor, tiba-tiba hilang, seminggu ketemu nih, kita senang banget ya Pak. Nah Allah itu di dalam hadis qudsinya ini itu lebih senang orang tadi. Apa senangnya? Kalau ada hambanya yang datang sendirian, kemudian dia minta ampun, minta sesuatu kepada dia, itu lebih senang rasanya daripada rasa orang yang kehilangan barang yang spesial kemudian ketemu. Nah itu Pak, luar biasa Allah begitu sayangnya pada kita. Ya, makanya kita tenang aja Pak. Kalau yang agak berkiri kayak saya kita tenang, Allah masih mungkin. Tapi kalau yang tasawuf, kemudian yang tawadhu, takut, ya Ustaz Nasruddin, nah itu takut dia. Nggak punya, tapi nggak apa-apa kita ingat-ingat. Itu mungkin tambahan penjabaran hadis yang sebelum-sebelumnya tentang sholat, tentang wudhu, kemudian tentang banyak-banyak melangkahkan ke masjid-masjid dan juga menunggu waktu sholat. Hadis yang selanjutnya At-Tasi Asyar, hadis ke-19 kalau di Bukhari kalau masalah 134 atau 135. Anhu berarti masih merujuk kepada sahabat sebelumnya, yaitu An Jabir radhiyallahu anhu. Anhu qala, dari Jabir, sahabat Jabir, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yaghrisu gharsan." Ma min muslim, kalau sudah ada kata-kata ma min muslim, ma itu mim takkid, mim penekanan, mim khusus. Ma min muslim, tidak akan percuma seorang muslim. Nah, maksudnya gitu Pak. Yaghrisu gharsan, kalau dia menanam tanaman, illa kana, kemudian suatu hari ma'ukila minhu, suatu hari tanaman itu berbuah kemudian dimakan oleh entah orang, entah hewan, entah sesuatu, itu disebut dengan lahu shadaqah. Maka itu menjadi pahala sedekah bagi yang muslim menanam tadi. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kalau hadis sebelumnya yang dulu-dulu mungkin 2-3 minggu atau 4 minggu yang lalu, kalau ada tetangga yang punya pohon, kemudian pohon cabangnya itu mengenai area tetangga yang lain, maka sedekahnya hanya buat tetangganya tadi Pak. Nah, kalau ini mungkin di jalan, dia punya pohon di jalan, atau dia punya pohon di perkebunan, di persawahan yang memang menjadi halayak umum, fasilitas umum, yang menjadi halayak umum, maksudnya yang bisa entah dicuri, entah dimakan oleh orang umum, itu bisa menjadi sedekah bagi kita yang punya pohon maksudnya. Gimana Mas kalau orangnya gerundel? Gerundel. Nah, itu berarti belum ngaji Pak. Makanya intinya ngaji itu ini. Kita lanjut lagi ya redaksinya. Yang tadi dimakan, misalkan saya di tempatnya Pak Ali ada jambu, trik saya makan. Diiznin walaisa iznin, izin gak izin, Pak Ali dapat sedekah. Nah, betul. Jangan ditebang. Lanjutlah redaksinya. Wa ma suriqa minhu, dan apabila buah tadi dicuri. Nah, ini menguntungkan bagi kita yang menikmati Pak. Menguntungkan. Enggak, tapi kalau ngaji insya Allah yang punya tanaman insya Allah dapat sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu shadaqah. Dan apabila tanaman tadi juga dicuri minhu, dari orang atau dari sesuatu yang lain, lahu shadaqah, maka dia juga akan dihitung sedekah. Misalkan
Wah, di sini siapa ya? Pak Abadi punya pohon mangga, sudah gede-gede. Besok hari Minggu mau dipanen, ditutuplah pakai plastik. Tahunya malam Minggu ada yang ronda, habis misalkan dicuri dan dimakan oleh orang yang ronda, misalkan yang Abadi misalkan Abadi. Maka lahu sedekah itu menjadi sedekah abadi kepada orang tadi. Karena memang kalau sudah di tempat umum itu sudah menjadi milik atau orang yang lewat situ. Nah, ilmunya gitu, syariatnya gitu, Pak. Kecuali masih di pekarangan yang dipagar gitu. Tapi kalaupun dipagar juga di kebun ini mangga semua dipagar, kok ada yang makan, kok ada yang nyuri, itu menjadi sedekah. Syaratnya dua, satu ikhtisaban, mengharap pahala dari Allah. Yang kedua sabar. Walaupun grundel nih, walaupun aduh ini harusnya dapat sekarung, ini cuma setengah karung. Tapi kalau dia ikhtisaban, pasrah mengharap pahala, ya udah. Mau gimana lagi kan nggak bisa lagi ya. Udah dimakan orang, udah diambil orang, ya udah. Begitu juga dengan tanaman pertanian. Padi misalkan, seharusnya dapat 5 karung, 10 karung, kok dimakan hewan, kok dimakan hama, kemudian kita ikhtisaban, kemudian kita sabar, akan menjadi sedekah bagi kita. Nah, maka orang-orang dulu itu suka niat nanam itu mudah-mudahan walaupun saya nggak punya ekonomi, nggak punya rezeki, nggak punya harta, ketika dia niat nanam pohon mangga lah, pohon jambu, mudah-mudahan jadi pahala sedekah buat saya. Niatnya gitu, Pak. Karena memang hadisnya gitu. Kalau yang sudah ngaji, kalau yang belum ya gerundel. Tapi supaya gerundel kemudian dapat pahala kita sedekah tadi, ikhtisaban, pasrahkan, mengharap pahala dari Allah. Lanjutannya, wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqah. Nah, ini bagus sekali Pak hadisnya ini. Wala yarza'uhu, dan di dalam hatinya orang tadi la yarza'uhu, tidak mengharapkan sebenarnya pohon mangga tadi atau buah tadi dicuri orang, kemudian ahadun dapat satu pahala. Walaupun tadi tidak mengharapkan dicuri atau dimakan orang, itu sudah dapat satu pahala sedekah. Apalagi diikhlasin, disabarin, kemudian mengharap pahala, itu bisa dapat bonus lebih dari satu pahala. Gitu Pak. Lahu shadaqah, maka itu juga sedekah. Ini bagus nih. Tapi jangan juga jadi senjata kita bagi, wah itu ada pohon keliteng kan tidak tak malam manis. Itu saya bapak tadi ya, saya bapak tadi ya, karena sudah di jalan di luar itu udah ambil rame-rame. Tapi izin lebih baik, lebih etikanya, lebih menghormati. Walaupun nggak izin tadi, izin dan nggak izin tetap menjadi pahala sedekah bagi mereka. Bagi kita, kita urusannya sama Allah. Kita yang ngambil, kita yang makan, kita yang ngambil. Biar halal mangganya, jambunya, besok kita bilang ya. Tadi ngambil mangga, baru kasih hadis ini Pak. Tadi kalau nggak ikhlas dapat satu pahala, kalau ikhlas bisa dapat 2 pahala. Kasih hadis ini. Tapi yang benar itu Pak. Ini menjadi sedekah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin lahu, ada riwayat lain, la yaghrisu muslim gharsan fayakula minhu insan. Ya. Tidak percuma seseorang muslim menanam tanaman gharsan, menanam tanaman yang berbuah, yang bermanfaat, fayakula minhu, kemudian buah tadi dimakan insan oleh manusia, wala dabbat, hewan-hewan ya kayak kelawar, ular dan sebagainya itu, wala tayran, oleh burung-burung, tayrun burung, illa kana lahu shadaqah ila yaumil qiyamah, maka itu akan terhitung sedekah bagi yang punya pohon, yang menanam pohon, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat Pak. Walaupun makanya orang jambunya dimakan ular,
padinya dimakan tikus, jangan gerutu. Wah ininya, tapi tetap hitung-hitungannya tetap. Oh sudah dipupuk belum, sudah dikasih obat belum, gitu. Kalau sudah lengkap dikasih pupuk, dikasih obat, dikasih jebakan, kok masih dimakan juga, ya berarti dia disuruh sedekah, diambil paksa sama hewan tadi. Karena di sini redaksinya gitu, la yakrisul muslim, ya. Tidak akan percuma seorang muslim menanam suatu tanaman, fayaqula minhu, kemudian ada yang makannya dari manusiakah, hewankah, atau toir burung, ilaka nalamu sedekah, maka ia akan menjadi sedekah kita sampai yaumil kiamat. Sampai kita wafat, kok masih ada anak cucu yang merawat mangga itu, merawat buah itu menjadi sedekah kita sampai yaumil kiamat. Nah, itulah kebaikan. Kita belajar kebaikan. Satu lagi yang pendek, Wa fi riwayatin lahu, yang ketiga, la yaghrisu muslim gharsan wa la yazra'u zar'an. Nah, kalau redaksi yaghrisu gharsan itu lebih kepada fisik, Pak. Ya tanaman berbuah, ya tanaman sayur, ya tanaman bahan pokok makanan. Ada tambahan wala yazra'u zar'an, dan tidak akan percuma orang menanam suatu tanaman. Nah, kalau zar'an redaksinya bukan pada fisik pohon, tapi pada tanaman kebaikan kita, Pak. Zar'an itu tanaman kebaikan kita. Contoh, kita kalau menanam kebaikan yang lain, misalkan suka menolong, pasti orang akan menolong kita. Kita kalau suka misalkan maaf ada undangan ngaji di tempat si A, kok kita sering ngaji, oh berarti nanti orang balik lagi ke kita. Atau mungkin kita sering diundang kondangan ke suatu kondangan yang lain, pasti orang akan juga, pas kita aja pasti orang juga akan kondangan ke kita. Zar'an itu lebih kepada non fisik. Nah, fayaqula minhu, kemudian memakannya daripada tanaman tadi. Dari apa? Dari insan, dari orang-orang yang makannya. Wala dabbatun, atau hewan. Wala syai'un, atau hal-hal yang lain. Nah, wala syai'un dimana zar'an tadi, menanam sesuatu kebaikan yang tidak bisa dilukiskan, tapi bisa dirasakan. Nah, illa kanat lahu shadaqah, maka semua itu akan menjadi sedekah. Warwayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu, dan semua riwayat tentang kebaikan sedekah tadi diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qauluhu yarzuhu ay yanqusuhu, yang dimaksud dengan yaruhu tadi, wala yaruhu tadi, itu adalah walaupun tidak ikhlas, itu sudah dihitung ahadun, sudah menjadi satu pahala sedekah bagi dia. Apalagi ikhlas, sabar, dan udah dapat pahala, mudah-mudahan. Nah gitu. Itu mungkin kaji kita malam hari ini tentang sedekah yang mungkin tidak sadar dari kita, tanaman kita mungkin, atau dari perilaku tingkah kita kepada orang lain, itu menjadi sedekah kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.